terkait dengan dana pendidikan yang sampai saat ini masih jauh ya terlaksana oleh Kementerian Dikbud Ristek. Kalau dihitung sekitar tadi 13% dari 20% atau 2,6% dari APBN ya, bukan 20%. Nah ini perlu ada upaya untuk terus meningkatkan secara signifikan ya dari tahun ke tahun, dan ini upaya ini juga sudah sering dilakukan oleh DPR dan juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya. Tentu kita terus mendorong supaya alokasi dari 20% ini harus ditingkatkan secara bertahap. Tadi ada usul dari Pak Menteri untuk memanfaatkan dana LPDP. Saya rasa itu juga salah satu upaya ya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang menyasar ketertinggalan tadi, masalah bidang pendidikan, dan tentu itu perlu dorongan dari DPR juga, dan juga lobby-lobby dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Dan juga yang perlu juga rakyat juga harus diajak untuk berpartisipasi untuk mengusulkan juga melalui misalkan disusun kembali neraca pendidikan daerah yang kalau nggak salah dulu ada itu ya, dan datanya dibuka kepada masyarakat tentang kondisi pendidikan kita tiap daerah ya. Karena masih ada beberapa provinsi dan daerah yang belum menjalankan mandatory spending tadi di APBD-nya ya, masih banyak provinsi yang belum 20% menerapkan APBD untuk bidang pendidikan. Artinya kalau Pak Menteri atau menteri-menteri lainnya tidak bisa mendorong atau rasa tidak enak mengusulkan atau memujuk-pujuk pemerintah atau kepala negara, saya rasa rakyat harus didorong juga untuk bisa memperkuat usulan-usulan dana pendidikan ini harus ditingkatkan melalui informasi yang terbuka terkait dunia pendidikan, dari mulai berapa sekolah yang rusak, ya, berapa sekolah yang harus diperbaiki, kekurangan unit sekolah dan lain-lain, termasuk menyangkut mutu pendidikan juga nih harus dibuka kepada rakyat, sehingga rakyat bisa juga menuntut penambahan anggaran ini tidak hanya melalui DPR dan kementerian saja. Lalu juga Dewan Pendidikan Nasional sempat dulu dibubarkan kalau nggak salah ya. Saya rasa itu perannya penting untuk memberikan masukan kepada Presiden pentingnya atau prioritasnya sektor pendidikan sehingga bisa dipertimbangkan anggaran itu ditingkatkan. Saya sudah lama tidak mendengar lagi lembaga ini, apa betul sudah dibubarkan atau memang tidak berfungsi lagi. Dewan Pendidikan Nasional. Lalu tadi juga ada dievaluasi alokasi ke KL lain. Jadi dievaluasi, maksudnya mungkin ada yang meningkat, ada yang tidak, harus juga ditambah setiap tahun. Anggaran fungsi pendidikan ini disampaikan kepada KL yang lain selain Dikbud. Itu perlu dievaluasi sehingga fokus kita untuk dana pendidikan lebih banyak kepada Kementerian Dikbud. Yang kedua adalah terkait dengan PPDB, mungkin ini juga masalah dapil saya. Jadi PPDB dengan adanya zonasi yang besar, sistem pembagian zonasi berakibat kepada berbondong-bondongnya orang tua masuk ke negeri. Nah ini berdampak kepada sekolah-sekolah swasta, lalu kekurangan murid di swasta, dan berakibat juga di stopnya dana BOS karena tidak memenuhi kelayakan mendapatkan BOS. Dan akhirnya swasta banyak yang tutup. Nah ini saya rasa harus menjadi evaluasi kita supaya swasta juga berjalan, negeri juga tidak menerima dari jumlah murid yang ditetapkan, karena sekarang banyak Pak data dapodiknya dibuat tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi misalkan satu kelas bisa ada yang 50 orang demi menerima PPDB atau tadi zonasi yang ada. Nah ini saya ada beberapa data di daerah saya, sekolah-sekolah yang memaksakan rombelnya juga melebihi dari ketentuan, sehingga tentu ini menyuguhkan sekolah-sekolah swasta, dan akhirnya swasta tidak kurang murid, dengan sendirinya akan tidak menerima dana BOS.
Saya rasa 2 poin itu saja, pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oh, ya baik. Silahkan Ibu